Up Corner. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat siang Upminia, selamat siang juga untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan Up Radio dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa juga Jumat siang setelah kita mendengarkan Bapak Nanang Kosim Yusuf, Pak Nakoy, berbicara tentang Up Awareness, bagaimana kita belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Program yang kita launching di bulan Desember ini terbaru adalah Sharing and Hearing, dan bersama dengan teman-teman yang ada di Semarang, dan semuanya akan memberikan beberapa advice dan juga sharing apapun, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0878 333 400, atau juga Anda bisa melalui Instagram Live Up Radio, karena siaran ini juga bisa Anda simak di Instagram live-nya Up Radio, dan juga Anda bisa menyimak siarannya lewat live streaming upradio.id. Sudah hadir di Instagramnya Up Radio, ini ada Mbak Agni Ane, beliau adalah founder dari Marcona Indonesia. Kita sapa saja langsung. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Santi. Senang apa banget kabar? Bisa Up Radio. Baik Mbak. Sehat ya Mbak Agni ya? Ya, Alhamdulillah sehat. Mbak Santi sehat juga kan? Alhamdulillah bisa menyapa dan kita bisa bersilaturahmi hari ini. Mbak Agni, aku tuh agak sedikit mau bertanya-tanya soal nama, kemudian ini sebetulnya bisnisnya apa sih Mbak Agni? Ini namanya Marcona. Ini ada kepanjangan atau ada sejarah atau seperti apa Marcona ini ya? Nama dulu deh. Nama, ya. Marcona itu kan nama wanita Jawa. Nah itu kan karena memang saya itu ingin ikut melestarikan budaya Jawa. Maka itu dari produknya itu saya itu pengen menggunakan nama itu sih Jawa banget gitu, yang gitu orang baca itu kan langsung ini Jawa ini. Jadinya dari situlah tercetus nama. Tapi sebetulnya nama Marcona itu juga seperti apa ya? Saya suka manggil ponakan itu nama kayak parapan gitulah kalau bahasa Jawa. Iya. Iya. Situ. Jadi namanya terus dia itu kan apa gitu ya? Iya. Namanya sebenarnya Marsanda. Terus aku suka godain Marcona, aku kan suka bilang gitu. Oke. Ini ada sebuah judul produk atau brand ya, katakan ini adalah brand yang memang Mbak Agni ini pengen banget mengusung localize atau Jawanya, sehingga nama itu pun hanya ada di Jawa ya. Marcona ini tidak ditemukan di Medan, tidak di Jambi atau di Indonesia bagian timur. Nah, apa ini yang diproduksi oleh Mbak Agni di Marcona ini Mbak? Marcona ini ada pakaian, kemudian kami juga ada tas, tote bag, kemudian ada boot juga, yang produk baru kami itu boot, kemudian masker tentu saja ya saat pandemi seperti ini. Tapi lebih banyak saat ini fokusnya di pakaian. Di pakaian ya. Ada kas seperti apa yang diproduksi oleh Marcona ini di pakaiannya ini Mbak? Pakaiannya ini kami bercerita, dalam pakaiannya itu kami menggunakan teknik digital ya, jadi menggambar digital, kemudian gambarnya itu bercerita tentang tradisi budaya Jawa. Ini yang seperti di samping saya itu. Ini baju panjang ya, apa namanya? Tunik ya. Ini gambarnya adalah perempuan pakai caping. Ya, dengan latar belakang sawah, gunung. Yang ini koleksi kami yang judulnya Nandur Pari. Ini semua koleksi baju Mbak Agni ada story-nya ya, story behind apa ya? Kayak semacam sesuatu yang memang ada cerita-ceritanya gitu Mbak. Iya, setiap bajunya itu motifnya itu ada cerita-cerita tentang budaya Jawanya. Ini berarti custom atau seperti apa sih Mbak Agni?
Ada yang sudah ready, tapi kami juga menyiapkan customnya. Biasanya kan nggak semuanya ukurannya sama, jadi bisa Oh iya custom ya. juga. Oh gitu. Nah ini sejak kapan Mbak Agni mendirikan Markona Indonesia ini, Mbak? Markona sejak tahun 2017. Jadi Itu 3 tahun tapi ya? ya awalnya kami bermain di batik juga. Hmm, Tapi yang untuk teknik digital ini kami baru bermain di tahun 2019. oke. Segmen pasarnya menengah ke atas atau ya seperti apa, Mbak? Iya, ya menengah ke atas segmen pasarnya untuk kami. Karena ini digital printing ini kan teknik yang masih baru, jadi kami Mm-mm. masih banyak memperkenalkan. Apalagi ini juga baju-baju kami itu colorful kebanyakan. Oh iya iya. Jadi orang-orang yang kalem agak kurang begitu cocok gitu ya. Tapi ada nggak misalnya dia yang memang kalem gitu, dibikinkan sebuah kisah yang kalem juga gitu ya. Misalnya Roro Mendut gitu ya, warna-warnanya yang soft gitu ya. Bisa juga, Iya, iya. Tapi Mbak Agni, kebanyakan dari Markona, ya. gimana Mbak? Kebanyakan dari Markona? Kebanyakan dari sahabat Markona itu kami manggilnya sahabat Markona itu orang-orang yang energi, berjiwa muda seperti itu. Oh, oke. Ini baju kurung Ya, ya? Apa Mbak namanya ini Mbak? Gamis ya? ya. Unik. Agak Ya. tunik ya, oke. Baik, Mbak Agni, saya jadi mau manggil Mbak Markona. Mbak Agni, ini kalau kalau saya Biasanya lihat emang kan gitu. gitu ya, agak sedikit beda ya core business yang diambil dengan konsep-konsep yang tadi digital printing, tapi ada nilai-nilai yang mau diusung di situ. Apakah Ya. background wilayah, daerah atau apa? Kenapa sih Mbak Agni memilih bisnis ini? Ini kan agak langka dan perlu edukasi kepada konsumen. Iya, yang pertama itu saya memang dari awal membuat Markona karena keinginan untuk ikut melestarikan budaya Jawa. Mm-mm. Dan kemudian kami memang pertama kali itu main di batik. Tapi setelah mendalami ternyata skill saya itu ada di menggambar. Nah, dari Oh, menggambar itu karena skill saya menggambar kan maksud saya apa yang bisa saya lakukan ya sudah saya lakukan lewat menggambar. Jadi melestarikan budaya kan nggak harus juga dengan batik, dengan kain-kain wastra, tapi yang bisa saya lakukan menggambar, jadi saya melakukannya lewat menggambar. Menggambar itu menggambar tentang cerita-cerita tradisi budaya Jawa, kemudian saya aplikasikan ke kain, kemudian dijadikan produk-produk seperti baju, tas, masker, dan ada scarf juga. Gitu. tas juga ada ya? Tas juga ada. Hmm. Mbak, satu produk itu berapa harganya Mbak? Misalnya yang kayak Untuk belakang nih, tunik. ya, ini ya, harganya 1.750.000 Itu satu style dengan itu ya, jilbab ya? masker. Oh enggak, Oh, jilbabnya sendiri. oh jilbabnya sendiri. Jadi ini Ya, tunik, skirtnya baju, sendiri. sama masker. Iya, 1.750.000, 750. 750, nyaris 2 juta ya. Cukup mahal juga ya Mbak ya. Ini pesanan. Enggak, ini yang ada di ready. Oh, yang ready ya. Nah, Mbak Iya. Agni, butuh berapa waktu memproduksi satu baju ini, Mbak? Untuk PO-nya kami biasanya sekitar 2 sampai 3 minggu. Tapi 2 sampai biasanya 3. 2 minggu sudah selesai. Iya. Uh, uh. Nah, Mbak Agni berapa orang yang membantu? Apakah Mbak Agni cukup sendirian atau ada penjahit sehingga Mbak Agni punya tim sendiri? Ada berapa tim? Untuk di sini sendiri Markona itu kami ada bertiga, tapi untuk proses produksinya kami bekerja sama dengan penjahit-penjahit di Kota Salatiga. Oh, kenapa pilih ini posisi di Semarang kan, Mbak? Kota Salatiga?
Oh, Mbak Agni di Salatiga. Oh, di Salatiga. Eh, Tiba saya mau iya, ngomong, kenapa pilih penjahitnya jauh-jauh, ternyata ada di itu ya, di Salatiga. Nah, Mbak Agni boleh iya. cerita, pertama kali karena memang pengen banget mengangkat budaya Jawa ya, makanya hari ini kita berikan satu tema khusus dalam sharing and hearing adalah memberi nilai pada sebuah karya. Dan ternyata harganya luar biasa ya. Boleh Mbak cerita Mbak, apa yang membuat Mbak Agni sehingga otentik banget memunculkan produk ini? Iya, karena yang pertama saya sendiri juga orang Jawa dan Mm-mm. kalau apa menggali value-nya itu dari dulu tuh saya tuh memang suka menari Jawa, kemudian apa ikut karawitan, bermain gamelan seperti itu. Jadi itu seperti sudah memang dari kecil saya sudah menyukai hal-hal yang berbau tradisi Jawa dan kemudian dengan perkembangan teknologi saya kemudian belajar fashion design, belajar digital fashion design sehingga ini seperti menggabungkan tradisi dengan kemajuan teknologi seperti itu. Jadi dasarnya sebetulnya Mbak Agni ini adalah seniman ya? Tadi kan Iya nari gitu ya? benar. Oke, menggambar juga ya? Ya, ya. Antara menggambar kemudian mengaplikasikan ke dalam produk baju atau tas atau scarf gitu. Gimana nih Mbak prosesnya Mbak? Apakah butuh memang semedi dulu untuk mencari inspirasi atau memang harus menyepi gitu di Gunung Merapi gitu? Gunung Merbabu kalau sing salah tiga. Oh, di situ Merbabu ya. Oke, oke. Ya, kalau seperti itu memang kadang-kadang mencari inspirasinya cukup membutuhkan waktu. Tapi dari situ saya juga semacam mempelajari budaya-budaya Jawa, buku-buku gitu. Nah, dari situ juga saya bisa mendapatkan inspirasi apa nih yang mau saya angkat untuk koleksi ke depannya. Biasanya Oke. sih lebih banyak belajar bahasa budaya Jawanya. Oh, iya, iya, iya. Ini Salatiganya sebelah mana ya, Mbak? Salatiga ini di Jalan Pemotongan, di tengah kotanya Salatiga. Jalan Oh, Pemotongan nomor 93. oh iya, iya. Salatiga itu adalah kota yang sangat nyaman untuk masa pensiun gitu ya. Jadi enak banget gitu ya. Ya, Sejuk gitu kan. adem, Adem, ya bener. tenang, damai. Iya, iya, betul, betul, betul. Mbak Agni dalam satu bulan sendiri, ini ada berapa produksi yang dihasilkan oleh Mbak Agni? Dalam satu bulan itu bisa mencapai 100 Berapa, Mbak? untuk diproduksi. 100 100 baju dan lain sebagainya produksi. itu. 100 produksi. Iya, iya, Itu dalam macam-macam. satu bulan. Iya. Wah, ini bisa nggak tidur kan ya? Kan harus itu terus, dapat inspirasi terus kan kalau memang custom kan beda-beda ya orangnya ya, yang ini ya. Oh, enggak. Jadi customnya kan sudah punya desainnya. Jadi tinggal Ah, kainnya mau dibikin ukuran. seperti apa itu aja. Iya. Oke. Ukurannya kalau yang banyak sih sekarang itu masker. Masker ya, lebih banyak masker. Iya, Maskernya ada iya. contohnya seperti apa maskernya, Mbak? Contoh Oh iya, maskernya? masker. Nah, ini masker berarti gambarnya adalah gunung ya. Ada maskernya. Atau Iya. Kalau sawah-sawah gitu ya. iya, iya seperti ini juga maskernya. Ini kan masker yang Mm-mm. sesuai tapi yang kalau yang ini masker bordir. Oh, ada ini ya. Jadi yang Oh, spesial, ya spesial dari kamu itu adalah ini icon Markonahnya ini. oh ini Ini Markona. Ini perempuannya ini, ikonnya ini. Oh iya iya. Nah iya Mbak Markonah. Markonanya Ini kan, ini masker maskernya dijual ini berapa itu kan Mbak juga kalau itu? Markonah. Kalau Oh yang iya. ini bordir 175. 175 ya. Oh itu bordir semua kembang-kembangnya itu ya. Iya, iya ini Hmm, bordir semua. oke. Mbak Agni, apa sih sebetulnya konsep bisnis yang Mbak Agni usung ya? Kan biasanya orang bisnis
hanya untuk meluangkan hobi atau menyalurkan hobi. Kemudian ada juga bisnis yang memang mau mencari keuntungan yang banyak. Nah, kalau Mbak Agni sendiri, motivasi dan juga konsep bisnisnya seperti apa, Mbak? Kalau ini bisnis itu kan juga, kalau buat saya bisnis itu bukan hanya mencari keuntungan, tapi di sini kan bagaimana kami itu juga ingin mengangkat kembali budaya Jawa supaya generasi muda saat ini itu juga tidak kehilangan tradisi dan budaya Jawa, karena kan sekarang dengan kemajuan teknologi, informasi itu kan banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk. Nah, kami harapkan dengan Markonah ini kami bisa membawakan budaya Jawa itu dengan cara yang lebih modern, kekinian, sehingga itu bisa diterima oleh anak-anak muda sekarang. Mereka bisa mempelajari, bisa mengingat lagi dengan cara yang lebih menyenangkan gitu. Tidak kuno. Oh iya iya, jadi budaya ini bisa dibawa sampai kapanpun dan menjadi sebuah nilai tersendiri ya, dan dinikmati oleh generasi kapanpun dan generasi apapun itu. Oke. Iya, benar. Mbak Agni, ada workshop juga yang dilaksanakan oleh Mbak Agni di Markona ini? Iya, ada workshopnya. Biasanya kami juga ada workshop itu. Ini maksudnya tempat workshop. Iya, workshopnya juga sama tempatnya di Jalan Pemotongan. Oke. Nah, ini masa pandemi ini apa yang dilakukan Mbak untuk tetap aktif mensosialisasikan Markona, selain juga tadi memarketingkan workshopnya, tetap jalan nggak di masa pandemi ini? Masa pandemi kami lebih banyak menjual secara online. Bahkan bisa dibilang justru kami lebih meningkatnya lebih banyak saat pandemi, karena untuk itu ya untuk masker itu lumayan banyak juga produksinya ya. Iya. Apalagi jadi ada di Instagram Up Radio Semarang. Ini kita siarannya live lewat Instagram. Baik, Mbak Agni sudah tersambung lagi ya? Ya, tadi sempat terputus. Mbak. Oke. Nah, ini di pandemi ternyata omsetnya justru malah meningkat ya, penjualan di Markona Indonesia. Iya, benar. Karena untuk produksi maskernya itu meningkat banyak. Mbak, itu kan maskernya cukup mahal ya, untuk ukuran masker aja gitu ya, kalau dia yang tidak suka fashion kan gitu kan. Nah, itu dikirim kemana sih Mbak, dan lebih banyak di mana orang-orang yang memakai masker Markona ini, Mbak? Kebanyakan ada Jabodetabek, kemudian Surabaya, Bandung, ya, kota-kota besar itu urban. Jadi kalau masker yang seperti ini nggak sampai 100 deh. Oh, ini yang satu style ya dengan baju ya? Oke. Iya, tapi kami juga menjual per piece juga. Kalau yang ini 75.000. Oh, tetap ada Markonahnya ya? Iya, jadi setiap koleksi kami selalu ada sosok Markonahnya ini. Oke. Kapan-kapan bolehlah Markonahnya diajak siaran. Mbak Agni. Mbak, nah siapa yang menginspirasi Mbak Agni ya? Apakah juga dari keluarga seniman juga? Dari keluarga itu nggak ada. Jadi malah kadang dulu orang tua saya itu keturunan siapa sih kamu? Kok bisa gambar? Oh gitu. Oh iya. Dari keluarga juga memang nggak ada. Tapi ya nggak tahu juga, mungkin karena dari kecil memang sudah kelihatan saya suka menggambar. Ya seperti yang saya bilang tadi, menggambar kemudian dipadukan dengan kecintaan saya dengan budaya. Akhirnya jadinya produk-produk ini. Ya. Dan ini kan harus terus memberikan wacana dan juga edukasi kepada pembeli atau konsumen. Kalau Mbak Agni sendiri di sosial medianya Markona Indonesia ini, apa ada story behind produk gitu Mbak, cerita-cerita gitu? Iya,
Jadi hampir setiap hari kami memberikan cerita, bukan hanya produk, tapi kami memberikan cerita tentang filosofi budaya Jawa. Misalnya seperti Wiwitan Nandur Pari ini, kami seperti misalnya apa sih Wiwitan Nandur Pari itu? Gitu. Wiwitan Nandur Pari adalah budaya masyarakat Jawa saat mereka mau menanam padi. Jadi tata caranya seperti apa, kenapa mereka melakukan tradisi itu. Jadi seperti rasa syukur mereka sebelum menanam padi, bahwa telah dikaruniai tanah yang subur untuk menanam padi, kemudian mereka melakukan upacara, kemudian juga ada acara makan. Nah itu dalam setiap postingan di sosmed itu di IG kami ada menceritakan tradisi-tradisi seperti itu. Wah, ini berarti bisa ya kalau kita pengen tahu tentang tradisi Jawa, tanya Markona gitu ya. Jadi bisa ya, apa sih Black KTP misalnya gitu ya. Seperti apa budaya ini bisa muncul kan gitu kan. Tanya sama Markona gitu kan. Oke, ini ada Roro Kenes Indonesia, Dedek Markona, sukses ya. Thank you. Ini Mbak Sanas ya memberikan makasih, Mbak support. Sanas. Mbak, ini kan bagus banget ya secara value. Nilai pada sebuah karya yang diciptakan oleh Mbak Agni ya, walaupun memang secara karena ini punya sesuatu dan filosofi yang sangat dalam, harga ini menjadi sesuatu yang sangat putus lagi ya Mbak. putus lagi ya. Ya, yes. Nah, tapi ini nanti kan kami juga akan mengeluarkan itu Mbak. Apa? Tahun depan kami akan mengeluarkan produk yang harganya lebih. Oh gitu ya, lebih middle. Bersahabat. Bersahabat. Tapi kalau memang itu bernilai secara itunya tinggi, kenapa harus diturunkan? Atau ada memang strategi lain yang memang disiapkan oleh Mbak Agni? Ini kalau bisnis saya kurang begitu paham ya. Nah, strategi apa nih untuk tahun 2021? Ya kami supaya ini lebih ke arah anak-anak muda aja, supaya anak-anak muda lebih tertarik untuk menggunakan ini dan untuk lebih bangga dengan budayanya daripada budaya luar. Jadi ini kami ingin mengajak anak-anak generasi milenial ini. Oke. Mbak Agni, di samping media sosial sebagai salah satu strategi pemasaran, apakah di produk-produk Markona ini juga bisa dijumpai di event-event pameran atau apa gitu, Mbak? Kalau selama pandemi ini kan agak jarang, tapi kemarin kami ada pameran di Lawang Sewu, itu Sabtu Minggu Lawang Sewu, kami ikut di sana. Kemudian ada di Artos Mall kemarin itu juga ada. Dan sebetulnya sebelum pandemi itu kami ada di galeri Kota Lama ya. Tapi ini kan karena pandemi, ya galerinya masih belum dibuka lagi. Oke. Baik, Mbak Agni, kita ke pertanyaan dari Adminia yang sudah ada di WhatsApp ya, di 0878333400. Selamat siang Bu Agni, dengan Markona Indonesianya. Saya sudah buka Instagramnya, luar biasa, cantik-cantik. Bu Agni, bagaimana untuk bisa belajar dari nol sampai juga bisa menjadi produk? Apakah di Markona juga membuka untuk kami-kami yang baru akan memulai usaha dan khususnya di dunia fashion? Terima kasih. Dari Nina. Ya, terima kasih Mbak Nina. Jadi memang kami juga kadang-kadang mengadakan workshop. Misalnya kalau dunia fashion itu workshop fashion design. Itu kalau mereka ingin membuat desain-desain sendiri. Saya juga beberapa kali menjadi pengajar narasumber untuk UNES untuk fashion design, untuk kelas tata busana mereka. Nah itu saya sendiri juga kadang-kadang mengadakan workshop untuk basic fashion design, atau kalau yang ingin belajar tentang digital fashion design gitu juga saya beberapa kali sering mengadakan.
Digital fashion design, ya. Ini dunianya Iya, memang sudah era digital. Jadi dari yang manual iya, sekarang sudah menjadi digital gitu ya Mbak Agni ya. iya Eh, benar. ini ada lagi pertanyaan bagus nih dari Upi. Selamat siang Apredio dan selamat siang sharing and hearing. Saya mengikuti 3 kali berturut-turut dan kali ini saya juga masih melihat sesuatu yang unik di program ini. Yang ingin saya pertanyakan adalah, Mbak Agni boleh tahu nggak omsetnya berapa? Oh, ini sudah masalah dapur nih. Mbak, omsetnya berapa dalam sebulan? Omsetnya bisa angka sekitar 50, 50 juta ya. naik turun. Ini ya sekitar itulah ya. Gimana unik mau juga silakan ya untuk belajar ya. Memang digital ini menjadi sesuatu yang sangat handal juga ya. Baik, Mbak Agni, ini yang sedang tren apa nih Mbak? Ada nggak sesuatu yang memang di masker itu yang lagi tren apa? Tema-tema apa? Eh, di masker itu memang sekarang itu kalau yang untuk teknik digital begini memang Mm-mm. motif-motif yang unik, yang lucu-lucu itu biasanya Mm. saat ini sedang banyak digemari. Jadi itulah kenapa masker Marcona juga cukup banyak disukai. Jadi Ya, misalnya masker-masker unik yang punya cerita-cerita lucu di balik masker itu, itu tuh sedang in ya. sedang ini ya sekarang ini ya. Iya, Jadi masker memang ini. aneh-aneh unik-unik ya. Iya, saya baru tahu loh Marcona. Kan Saya tuh dikasih informasi tentang Marcona, saya bertanya-tanya, kok bisa ya namanya Marcona? Apakah Agni Marcona atau gimana? Ternyata ini memang nama Jawa yang pengen diuri-uri ya atau dijaga untuk dimunculkan. Nah, Mbak Agni, iya. boleh dong kasih tips-tips gimana menciptakan sebuah bisnis yang unik, yang different, kemudian ini otentik banget dan Mbak Agni ini fokus ya, tidak Iya, tidak tergoda atau tidak tergiur dengan hal-hal yang cepat laku terus kemudian di pasaran yang biasa-biasa gitu. Apa nih tipsnya? tipsnya kalau itu apa biasanya kalau yang folionya dalam itu kembali kepada ownernya itu ya. Jadi Mm-mm. skill yang dia miliki, terutama yang paling penting adalah passion. Karena kalau seorang itu memiliki passion, dia tidak akan berhenti. Jadi bisnis bukan hanya untuk sekedar mencari keuntungan, tapi ketika passionnya itu sejalan dengan bisnis yang dia lakukan dan bisa memberikan dampak yang baik pada masyarakat sekitar, pada lingkungan, itu akan menjadi nilai tersendiri dan membuat kita ketika namanya bisnis ya, ketika terjatuh atau apa itu kita tidak akan putus asa karena di situ ada passion yang kuat, karena passion itu pasti lebih kuat daripada sekedar mencari keuntungan. Oh, ini passionnya yang memang harus kuat ya, sehingga ada nilai dalam karya yang diciptakan. Nah, sudah dilakukan reng-reng nggak langkah-langkah 2021 ini Mbak? Kan ini tinggal menghitung hari nih, melepas 2020. Iya, iya benar. Iya, kami sudah menata apa yang akan kami lakukan ke depan Mhm. tentang apalagi yang akan kita angkat tentang budaya Jawa. Kemudian yang seperti saya bilang tadi, Mhm. bagaimana ini produk cerita tentang budaya ini lebih menyentuh ke generasi milenial. Oke. Dan ini nanti Mbak Agni ceritakan dalam salah satu bagian di buku Estri yang akan di-launching oleh teman-teman juga ya? Iya, benar sekali. Oke. BTS. Apa Mbak filosofi yang mendasar dalam tulisan nanti yang Mbak Agni pengen munculkan di Estri dan ini nanti kan menginspirasi orang-orang ya. Bagaimana menciptakan sebuah usaha atau bisnis itu tidak hanya bicara soal profit, tapi ada value, kemudian juga ada nilai kebermanfaatan dan otentiknya yang harus diusung. Iya, kalau dalam Estri itu saya bercerita tentang bagaimana menemukan Marcona, kemudian Mhm. sejarahnya menemukan Marcona, kemudian
apa sih yang ingin dilakukan dengan Markona, tentang budaya, tentang cita-cita Markona ke depan, seperti itu. Oke. Ada lagunya nggak? Dang Balio Markona gitu. Nggak ada ya, itu Sri ya. Beda ya. Ada sih lagu Markona, tapi saya nggak terlalu hafal. Ada. Harus hafal dong. Kan foundernya. Harus dong. Ayo sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, ayo sedikit ayo. Ayo lagunya Markona ini harus. Lagunya itu yang menyanyikan itu kayak grup band dahulu kala gitu. Oh, iya. Apa coba gimana dong? Sedikit-sedikit nggak apa-apa, nggak usah apa banyak. Markona. Oke, ini Markona pergi ke pasar. Oke. Markona pergi ke pasar doang kan. Dan mungkin Apni juga penasaran ya, seperti apa sih nanti inspirasi yang ada di S3 yang nanti akan di-launching oleh teman-teman ini. Kita tunggu saja ya tanggal mainnya. Baik, Mbak Agni, apa yang mau disampaikan dari akhir perbincangan kita siang ini, Mbak, dalam sharing and hearing memberi nilai pada sebuah karya? Silakan, Mbak. Iya, jadi ketika kita melakukan sebuah bisnis, di situ tidak hanya mencari keuntungan, tapi bagaimana bisnis kita ini bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif untuk masyarakat sekitar, untuk lingkungan, dan khususnya untuk Markona ini, bagaimana kami ingin kembali mengangkat budaya Jawa agar masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial ini, menjadi bangga dan cinta pada budayanya sendiri. Oke, silakan Mbak diinfo sosial medianya Markona, kemudian di mana alamatnya, kontak boleh. Kalau memang ada yang tertarik, silakan bisa langsung menghubungi Mbak Agni di mana nih? Ya, untuk info sosial medianya, Instagram itu ada di Markona Indonesia. Kemudian kami juga ada website di houseofmarkona.com. Dan untuk nomor kontaknya ada di 0857 2666 3315. Oke. Markona biasa ya, MARKONAH gitu ya, tulisan Jawa biasa ya, Markona ya. Oke. Ya. Nah, untuk alamat di Salatiganya, Mbak, ini Salatiga ya, betul ya? Ya, Salatiga di Jalan Pemotongan nomor 93, Salatiga. Oke, silakan saja kalau saat ini pengen kontak Mbak Agni, bukan Mbak Markona ya, tapi Mbak Agni, Mbak Agni Markona. 0857 266 63315. Oke. Yeah. Atau bisa menghubungi Up Radio untuk lebih jelasnya. Baik, Mbak Agni, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Sukses selalu untuk Markona Indonesia dan luar biasa karyanya. Sangat dahsyat buat saya melihat, saya terkagum-kagum. Anda salah satu wanita hebat. Thank you, Mbak. Sukses ya, Mbak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah diberi kesempatan di Up Radio. Thank you, Mbak. Baik, demikian tadi Apninia, kita sudah ngobrol bersama dengan Mbak Agni Ane, founder dari Markona Indonesia dalam sharing and hearing program terbaru dari Up Radio, memberi nilai pada sebuah karya. Saya Santi Roselia, selamat siang, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Mini Station.